Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Kembali lagi bersama dengan Anda dalam program Sound Doctrine. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini saya ingin membahas mengenai understanding the birth narrative of Jesus Christ. Nah, pembahasan ini akan mungkin sedikit mengguncangkan kepercayaan Anda. Mengapa? Karena ada banyak kepercayaan-kepercayaan di sekitar cerita tentang kelahiran Yesus yang sebenarnya tidak akurat, gitu ya. Tidak sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh Alkitab. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama, silakan melalui Facebook Live, dan saya mengucapkan selamat datang untuk mereka yang pada malam hari ini dari Sydney jam 9 malam sudah bergabung bersama saya. Saya ingin menyapa Pak Andri Christian. Terima kasih Pak Andri Christian di Duga, Papua, Yahukimo. Puji Tuhan bisa menangkap siaran kami ya di daerah yang cukup terpencil di Papua. Terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Dan juga sudah ada Ibu Renata Tangkilisan dari Amstelveen, Amsterdam. Puji Tuhan. Anda yang berkomentar di Facebook Live, mohon menuliskan ya dari mana Anda berasal supaya saya tahu, khususnya bagi mereka yang belum saya kenal, begitu ya. Begitu. Selamat malam juga untuk Ibu Christine di Batam. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya tadi saya lupa sebutkan Ibu Christine dari Batam, terima kasih, selamat malam. Kemudian ada Ibu Rina Siahaan dari Batam juga, terima kasih untuk kehadirannya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin membahas Lukas 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7, tapi ada bagian yang ingin saya bahas di situ, khususnya ayat yang ke-7. Lukas 2 ayat 6 sampai 7 ini kisah Natal ya, seputar kelahiran Yesus. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah-kisah Natal sebenarnya banyak sekali salah ditafsirkan, maksud saya, oleh karena pengaruh dari apokripa. Ya, pengaruh dari Protevangelium of James. Ya, ini tulisan-tulisan atau tulisan apokripa yang terbit sekitar tahun 150, ini
mempengaruhi kisah Natal begitu ya. Ada beberapa konsep yang keliru yang ingin saya luruskan berdasarkan tentu apa yang Alkitab katakan begitu ya. Nanti saya akan tunjukkan apa kekeliruan tersebut begitu ya. Dokumen ini mempengaruhi sehingga banyak sekali orang mempercayai kisah Natal yang keliru. Salah satu yang disebutkan oleh Protevangelium of James ini adalah tentang Yesus yang lahir di gua. Begitu ya. Nah, mereka berasumsi atau kisah ini berasumsi oleh karena Maria sudah hamil besar, maka saat itu perjalanan Yesus, perjalanan maksudnya Yusuf dan Maria, beserta dengan kehamilan Maria yang pada waktu itu sebentar lagi akan lahir, katanya belum sempat menyentuh atau belum sempat tiba ke Bethlehem, sehingga Maria harus melahirkan di sebuah gua, begitu ya. Nah, gua ini sekarang ini dipercaya adalah, kalau Anda pergi ke Yerusalem, ini dipercaya sebagai the Church of Nativity. Jadi tempat kelahiran Yesus, Yesus lahir katanya di gua, begitu ya. Lalu gua ini kemudian di kemudian hari diperbaiki menjadi sebuah gereja, Church of Nativity. Nah, mari kita lihat dulu sebentar sebelum saya masuk lebih dalam lagi mengenai Lukas 2 ayat 7. Ya, dari ayat 6 saya baca supaya ketika mereka tiba di situ, saya ulangi, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Tiba di mana, saudara? Ya, tiba di sini, ya. Lihat di sini mapnya. Ya. Jadi Yusuf dan Maria itu menempuh perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem. Ya kan? Karena pada waktu itu dikatakan terjadi sensus bahwa semua orang harus pulang ke daerah asalnya untuk disensus di sana. Begitu ya. Saya besarkan dulu ini supaya ya. Jadi Nazaret ini ke Bethlehem ini perjalanannya ini cukup jauh. Jadi sekitar 80 mil itu saya menghitungnya dikalkulasi dengan kilometer itu 187 kilometer. Kalau ditempuh perjalanan itu, pada waktu itu mereka belum mempunyai kendaraan, itu kurang lebih 5-10 hari, begitu ya. Jadi Nazaret itu adanya di daerah utara, Bethlehem itu adanya di daerah selatan. Nah, Bethlehem itu berada di luar Yerusalem. Jadi untuk pergi ke Yerusalem kurang lebih ada 6 mil lagi, 12 kilo lah begitu ya. Tidak begitu jauh gitu. Kalau Anda biasa lari pagi 10 kilometer begitu ya, jaraknya kalau lari itu ya hanya 1-2 jam begitu ya, 12 kilo. Nah, saudara, kita lihat lagi ayat yang tadi, kembali lagi di ayat yang tadi, dikatakan ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Banyak sekali orang berpikir ayat ini
adalah waktu Maria tiba di Bethlehem, Maria langsung bersalin, begitu. Begitu, orang berpikir begitu. Jadi ada terburu-buru, ada tergesa-gesa, bahkan tadi saya bilang Protevangelium itu of James, dokumen itu menyebutkan bahkan dikatakan mereka belum sempat sampai ke Bethlehem, ya, Maria sudah melahirkan. Akibatnya Maria melahirkan di sebuah gua karena tidak sempat atau belum tiba di kota Bethlehem. Tapi Alkitab di sini katakan, kalau saudara lihat, ya, Alkitab Indonesia tidak begitu jelas. Dikatakan ketika mereka di situ. Tapi kalau saudara membaca di dalam terjemahan bahasa Inggris, katakanlah King James Version, dikatakan so it was that while they were there. Jadi sebenarnya Maria dan Yusuf itu sudah ada di Bethlehem, itu sudah beberapa hari di Bethlehem. Bisa mengerti ya? Saya ingin membukakan latar belakang dulu kisah ini supaya saudara mengerti. Begitu. Jadi bahwa tidak ada sebuah urgensi bagi Maria untuk melahirkan ketika tiba di Bethlehem. Bahkan ada yang bilang malam hari saat tiba di Bethlehem langsung Maria melahirkan. Nah, ini menimbulkan spekulasi gitu. Apa? Jadi banyak kisah-kisah Natal dibangun dari konsep ini. Ketika ia melahirkan seorang anak laki-laki dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Oke? Nah, di sini saya mau tunjukkan. Begitu. Pertama tadi saya katakan tidak ada sebuah urgensi. Alkitab katakan mereka itu sudah ada di Bethlehem selama beberapa waktu. Maka baca di sini dikatakan the days were accomplished. Hari-harinya menjadi genap begitu. Jadi Maria itu sedang menanti hari pada saat Maria itu sudah tiba di Bethlehem. Jadi dalam keadaan ready, saudara. Bukan dalam keadaan terburu-buru sehingga mereka berlari ke sana kemari mencari penginapan. Nah, di sini kita harus lihat lagi penggunaan kata ini. Dikatakan, and she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in the manger, ya, dikatakan di sini in the manger. Kemudian because there was no room for them in the inn. Oke, ya, lihat ya, kata inn di sini menunjuk kepada penginapan. Nah, apa yang saudara pikir ketika saudara mendengar kata penginapan? Hotel, ya kan? Orang langsung berpikir penginapan itu hotel atau Airbnb, ya, yang top sekarang Airbnb, tempat yang cuma disewa dalam waktu yang singkat, atau apa, villa, tempat penyewaan. Sebenarnya bukan, saudara. Di sini saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa Alkitab itu konsisten. Begitu. Ayat 6 dan ayat 7 itu sangat harmonis. Makanya perlu ditafsirkan dengan harmonis. Misalnya ayat 7 bilang begini, kai etekenton, ya di sini kan, huyon auteston, kemudian prototokon kai espargan nosen auton, kai anek
linen auton, ente paten, kemudian diotiok en autois, kemudian dikatakan toros ento kata limati. Nah, yang ingin saya soroti adalah penggunaan kata in di sini. Ini akan membuka pengertian saudara bahwa kata in di situ, kata limati ini, itu tidak menunjukkan kepada hotel. Begitu, saudara, saya mau terangkan sedikit bahwa Bethlehem ini adalah tempat yang miskin, saudara. Kampung yang miskin. Mana ada hotel di sana, begitu. Atau tempat penginapan di sana. Jangan bayangkan tempat penginapan seperti kita menginap saat ini. Yusuf itu pulang ke Bethlehem hanya karena apa? Dipaksa oleh kebijakan politik pada waktu itu. Kalau enggak, Yusuf lebih memilih untuk tinggal di Nazaret. Nazaret itu adalah kota yang ramai. Begitu, kota trading. Yusuf punya keahlian sebagai tukang kayu dan orang membutuhkan keahlian Yusuf di sana. Kenapa harus berjalan jauh sekali dari Nazaret pergi ke Bethlehem yang menempuh jarak sekitar 187-88 km, jauh sekali itu. Harusnya kan Maria bisa melahirkan di Nazaret. Nah, saudara, saya mau tunjukkan kata limati di sini. Buka di dalam Lukas 6 ayat 7 misalnya. Di NIV, NIV menjelaskan apa di sini? While they were there, the time came for the baby to be born. Lihat ya, sama ya. Bahwa saat mereka ada di sana, sudah ada di sana, maka kemudian waktunya tiba untuk melahirkan. Jadi ada beberapa waktu. Mereka sudah ada di sana, sudah settle di sana. Sekarang saya tanya, saudara. Sekarang kita lihat terjemahan ini. Kalau mereka sudah ada di sana, sekarang mereka tinggal di mana? Tinggal di mana? Kita perlu menjawab ini. Kalau mereka sudah tiba di Bethlehem beberapa waktu lamanya, maka tidak mungkin mereka racing atau ada buru-buru atau tergesa-gesa untuk mencari tempat penginapan. Alkitab jelas mengatakan bahwa mereka sudah berada di sana beberapa waktu lamanya. Jadi Maria sedang menunggu saat-saat melahirkan. Begitu. Jadi bukan pada saat dia datang begitu, sudah mau melahirkan lalu ketuk pintu, ada penginapan enggak? Enggak ada. Pergi ke tempat sana, ada penginapan? Enggak ada. Semuanya tolak. Sehingga cerita Natal dibangun dari situ, ditolak begitu ya. Ini kan tafsiran alegoris kan selalu begitu. Tidak melihat konteks yang ada, tidak menggali apa yang Alkitab nyatakan, tapi main begitu. Oh, Mesias ditolak. Sehingga Mesias itu harus lahir di tempat yang sunyi, yang sepi, di kandang hewan. Karena ada kata apa? Ada kata manger di sini. Hati-hati menerjemahkan Alkitab. Lihat, the time came for the baby to be born. Jadi ada hari-hari menunggu bagi Maria saat itu. Mereka sudah tiba di Bethlehem. Saudara, saya ingin beritahukan latar belakang ini, saudara. Beberapa penafsir juga setuju. Penafsir-penafsir terkenal saya membaca bahwa Yusuf dan Maria itu sudah ada beberapa waktu lamanya di Bethlehem. Sekarang saya tanya, kalau mereka sudah ada di Bethlehem beberapa waktu lamanya, sekarang di mana mereka tinggal? Ya tentu saja mereka tinggal di rumah. Begitu. Jangan saudara pikir mereka
Mereka belum settle, lalu Maria melahirkan, siapa yang bantu Maria melahirkan? Saya tanya. Maria melahirkan sendiri? Kan tidak mungkin. Begitu, karena kita selalu mengasosiasikan, oh nanti dia melahirkan sendiri. Anda pikir Maria ini banyak cerita yang saya dengarkan, orang bisa melahirkan. Ada orang yang melahirkan di pesawat, betul? Coba tunjuk tangan yang melahirkan di pesawat. Coba tulis di komentar saya, siapa yang pernah melahirkan di pesawat? Karena memang sudah waktunya melahirkan, jadi melahirkan di pesawat. Ada yang melahirkan di taksi, ada yang melahirkan di mobil pribadi sementara. Karena memang saatnya sudah tiba begitu. Sudah istilahnya waternya sudah broke. Apa namanya itu? Ketubannya sudah pecah dan sudah waktunya melahirkan. Tidak bisa tunggu-tunggu. Tapi Alkitab tidak menyebutkan bahwa Maria ini ada dalam keadaan emergency. Ada di pendengar saya atau yang menyaksikan program ini yang melahirkan di tempat lain selain di bidan atau di mana? Coba tuliskan pengalaman saudara. Saya Pak, orang tua saya pernah cerita saya melahirkan di pesawat nih. Jadi atau saya melahirkan di mobil, di taksi, begitu. Nah, Maria ini ya tapi tetap biar Anda melahirkan di situ itu memang dalam kondisi yang istilahnya dalam kondisi yang emergency begitu, sudah keluar, ya mau apa lagi ya, nanti dibantu nanti begitu kan, pasti dibantu nanti. Nah saudara, Alkitab katakan bahwa Maria dan Yusuf sudah ada beberapa waktu lamanya di Bethlehem begitu. Jadi mereka sudah tiba di sana. Sekarang saya tanya, Alkitab katakan bahwa Yusuf itu adalah keturunan dari garis Daud. Nah, Yusuf, ketika Yusuf datang ke situ, pasti berita tentang kedatangan Yusuf sudah terdengar oleh relatif mereka di sana, oleh saudara-saudara mereka di sana. Artinya apa? Bahwa mereka itu disambut oleh keluarga-keluarga, apalagi Yusuf adalah orang dari garis keturunan Raja Daud. Begitu. Jadi banyak orang yang datang kepada mereka. Nah, saudara, di sini dikatakan apa? Terjemahan yang lebih tepat itu apa tadi kata limati itu bukan penginapan, tapi kata limati itu artinya guest room. Atau apa? Guest room itu apa? Guest room itu kamar tamu di sebuah rumah. Begitu. Jadi tidak available lagi kamar tamu di rumah di Bethlehem. Yusuf dan Maria ini miskin kok. Masa mereka mau tinggal di tempat penginapan? Lalu yang kedua, Yusuf adalah keturunan Daud yang pulang ke kotanya sendiri. Coba kalau Anda pulang ke kampung Anda sendiri, masa saudara-saudara Anda tidak menyambut Anda? Benar nggak? Di sana kan banyak relatif mereka. Cuma persoalannya pada waktu itu, banyak orang yang memang juga saat itu pulang. Sehingga dikatakan tidak ada lagi apa di sini kamar tamu yang available untuk mereka. Nah, terjemahan lain di sini yang literal translation menuliskan hal yang sama. Begitu. Memang kata lumati itu artinya itu bukan penginapan, tapi dikatakan di sini because there was not for them a place in the guest chamber. Begitu. Jadi
Alkitab mau katakan saat mereka tiba di Bethlehem, ternyata apa? Rumah-rumah yang mempunyai kamar tamu itu sudah tidak tersedia lagi. Dan akhirnya apa? Mereka itu diterima oleh saudara mereka di living room, di ruangan tamu. Begini kalau mau tahu ya, ruangan tamunya seperti apa. Nah ini. Ya, rumah-rumah di zaman dulu itu ada 2 tingkat begitu. Di atas itu tempat tidur orang yang punya, lalu mereka juga ada ruang tamu, lalu mereka memelihara ternak di dalam rumah itu. Maksudnya ada tempat supaya ternak mereka itu aman begitu, malam-malam dibawa ke dalam rumah begitu. Jadi sebenarnya Maria dan Yusuf itu tinggal di ruang tamu. Nah, biasanya yang disebut dengan living room itu adalah tempat di mana engkau bisa tinggal pada saat engkau melakukan perjalanan jauh. Jadi tempatnya di situ, ada kandang domba di situ, lalu ada apa itu, memang tempatnya tempat sekedarnya begitu ya. Bukan tempat yang mewah begitu. Jadi di situ tempatnya, bukan di kandang khusus begitu yang digambarkan orang-orang. Yesus lahir di kandang, tidak ada orang yang lihat dia begitu. Lalu apa namanya, sepi di situ begitu. Tidak, saudara. Gitu ya. Jadi ini gambaran rumah-rumah di zaman Yesus begitu. Jadi yang disebut dengan guest chamber atau guest room itu sudah penuh. Mereka ada guest room, ada khusus menerima tamu tinggal di ruangan yang khusus. Tapi pada waktu Yusuf dan Maria datang ke sana, itu di rumah relatifnya itu sudah terisi. Jadi mereka memilih tempat di living room. Dan manger yang disebutkan tentu bukan manger yang tempat makan domba yang kotor dan sebagainya. Tidak, tentu itu tempat yang diisi jerami di situ begitu. Jadi mudah-mudahan ini memberikan sebuah wawasan kepada kita bahwa cerita-cerita Natal yang selama ini dibangun itu adalah berdasarkan tadi saya bilang dari ini dia Protevangelium of James. Ini buku apokripa karena mereka mengatakan bahwa Yesus itu lahir di gua begitu ya, lahir di gua gitu ya. Kenapa? Karena saat itu sudah emergensi bagi Maria untuk melahirkan. Tapi Alkitab bilang, lihat di sini, Young's Literal Translation juga menyatakan, and it came to pass in their being there. Begitu ya. Jadi mereka sudah ada di situ. Begitu ketika Maria dan Yusuf tiba di Bethlehem, begitu ini sudah hari-hari di mana Maria akan melahirkan, begitu ya. Sudah waktunya pada saat itu, setelah beberapa waktu lamanya mereka tinggal di Bethlehem, maka Maria akan siap melahirkan, begitu. Jadi
Makanya sebenarnya mereka sudah tinggal di satu tempat. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa saat Maria melahirkan itu, Maria dan Yusuf itu dikelilingi oleh relatifnya. Kenapa pada waktu itu ketika Yusuf datang, orang-orang itu bergembira sekali. Yusuf memperkenalkan Maria sebagai istrinya. Ini istri saya. Begitu. Istri saya sedang dalam keadaan hamil. Begitu. Dan saudara tahu ya, kalau relatif berkumpul itu berarti mereka akan menyediakan begitu segala kebutuhan Maria begitu ya. Jadi dan tentu saja Yusuf itu dia akan membutuhkan bantuan-bantuan daripada relatifnya begitu ya ketika dia ada di sana. Jadi saudara, ini bukan satu, sekali lagi saya bilang, karena ada translation di sini yang keliru di sini dikatakan in di sini. Jadi kita berpikir tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, maka akhirnya Maria dan Yusuf cari-cari tempat. Mereka tidak mempunyai tempat yang baik, maka akhirnya mereka cari kandang aja, kandang yang bekas. Banyak yang tafsirkan, kandang yang bekas lah, kandang apalah begitu. Tapi kita harus tafsirkan Alkitab seperti apa yang dikatakan. Maria dan Yusuf ini adalah keluarga raja mereka. Begitu Daud ini tempat kelahirannya ini di Bethlehem, dan Bethlehem itu merupakan kota yang populer, the city of David, begitu kan? Kota Daud. Jadi orang mengenal begitu. Jadi semua keluarga pasti akan memberikan bantuan kepada mereka. Mereka akan bertanggung jawab kepada Maria dan Yusuf, begitu ya. Dan tentu saja mereka akan menawarkan, dan di situ juga saudara, apabila ini ada map, saya mau buka lagi. Ingat saudara bahwa di sekitar Bethlehem ini ada saudaranya Maria. Siapa itu? Ini dia. Tinggal di hill country of Judea. Yaitu di daerah, jadi ini Bethlehem, ini En-Karim. Ya, En-Karim ini adalah tempat tinggalnya Sakaria dan Elizabeth. Coba baca Alkitab. Ya. Lukas 1 ayat 39, Sakaria dan Elizabeth itu cuma tinggal itu di jarak yang dekat sekali. Saudara ingat pada waktu Maria hamil, dia gembira sekali, lalu dia datang kan ke rumah saudaranya Elizabeth. Begitu. Dan Elizabeth itu dengan Sakaria tinggalnya di sini nih. Jadi namanya En-Karim. En-Karim ya, ini nah ini En-Karim. En-Karim itu ada di sini nih, kecil kali ya. Saya berusaha cari yang besar. Nah, ini dia nih. Jadi Yerusalem ada di sini, En-Karim, Bethlehem ada di sini, cuma dekat sekali. Kalau seandainya Yusuf dan Maria tidak mempunyai tempat sama sekali, tidak punya tempat sama sekali, saya mau katakan mereka tidak bisa mengadakan. Karena apa? Yusuf pasti akan membuat arrangement untuk istrinya, supaya istrinya bisa melahirkan dengan nyaman. Maka jalan satu-satunya mereka akan pergi ke sini. Tidak jauh kok. En-Karim itu adalah tempat tinggal daripada
Elizabeth dan Zakaria. Tapi nubuatan Alkitab kan harus terjadi. Mika 5 ayat 1, hai engkau Bethlehem bukanlah yang terkecil di antara kaummu. Jadi apa itu politik yang terjadi dipakai Tuhan, sejarah yang terjadi dipakai Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Jadi Yusuf dan Maria itu harus pulang ke Bethlehem bukan saja karena perintah daripada Kaisar Agustus, tapi juga adalah menggenapi nubuatan Alkitab. Begitu saudara ya. Nah ingat juga pada waktu Yesus dilahirkan, itu malaikat menampakkan diri kepada para gembala di padang. Bahwa dikatakan sudah lahir juru selamat di kota Daud. Tidak pernah disebutkan di situ bahwa siapa yang lahir itu, di mana yang lahir di situ. Tapi gembala itu mereka tahu. Begitu. Jadi kelahiran Yesus itu bukan kelahiran yang diam-diam. Kelahiran yang diumumkan kepada publik. Begitu. Bukan dilahirkan dengan diam-diam kan? Malaikat menampakkan diri kepada para gembala di padang. Dan mereka tidak pernah menyebutkan, hanya menyebutkan anak itu lahir di dalam apa? Coba deh lihat ayatnya deh. Di Lukas. Lukas pasal 2 ya, supaya kita jelas kita lihat ayatnya. Nah ini dikatakan begini. Saya copy ayatnya itu. Tanda-tandanya apa? Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Terusannya nih saya kopikan terusannya. Kemudian dikatakan begini, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dengar baik-baik ini. Hari ini, lihat, bersamaan dengan kelahiran Yesus. Telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini tandanya bagimu. Lihat, malaikat berikan tanda. Malaikat berikan tanda di sini. Dibilang apa? Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Nah, saudara, saya tahu hari itu kan banyak sekali itu. Di jam yang sama pasti banyak orang yang melahirkan juga. Karena pada waktu itu terjadi influx gitu ya. Apa itu terjadi kerumunan orang pulang dari mana-mana pulang ke kotanya. Nah, orang yang hamil kan bukan hanya Maria sendiri. Begitu kan? Tapi malaikat memberikan tanda-tanda yang jelas. Dia tidak memberitahukan bayi itu adalah namanya apa itu Yesus. Dia tidak memberitahukan seperti itu. Dia memberitahukan bahwa bayi itu dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ini sesuai dengan apa yang ditulis tadi. Bahwa di lampin itu tahu ya, lampin itu kain bekas itu yang disobek-sobek begitu ya, kain bekas disobek-sobek. Ini menggambarkan memang Yusuf dan Maria itu memang orang yang sangat miskin.
keluarga yang miskin, dan kita tahu memang kehidupan mereka memang miskin. Makanya kalau kita membaca kata ini rumah penginapan, ya masa Yusuf mau tinggal di rumah penginapan begitu. Satu, sudah tidak sesuai dengan keadaan ekonomi mereka begitu. Kedua, Yusuf ini pulang ke kampungnya. Saudara, kalau engkau pulang ke kampungmu, masa engkau tinggal di rumah penginapan? Kalau engkau tidak ada rumah, pasti engkau akan dipanggil oleh saudaramu, betul nggak? Pulang ke kampung, saudara-saudaramu akan sambut engkau. Nggak usah tinggal di mana-mana, tinggal di rumah saya aja, biar cuma sempit ini, tidur di ini berdesak-desakan, yang penting tinggal, iya kan, begitu kan? Pulang kampung masalahnya, saudara. Kalau Anda pulang ke kampung, ya kecuali Anda pulang kampung, misalnya ada orang, misalnya dari Amerika, mereka pulang ke Manado gitu. Kampungnya di mana begitu, ya dia tinggal di kota, di hotel, ya itu lain cerita begitu. Tapi kalau Anda pulang ke kampung Anda sendiri dan Anda tidak punya rumah, pasti Anda akan tinggal di salah satu saudara. Tapi pun kalau saudara punya rumah penuh atau sempit atau bagaimana, pasti teman-teman Anda akan panggil Anda. Betul nggak? Teman-teman akan bilang, udah tinggal aja di sini. Begitu. Betul kan? Pasti orang akan bilang, tinggal. Jadi saudara, penginapan ini jelas tidak memenuhi konsep. Nah, lihat di sini perbedaan penggunaan kata. Jadi kata yang dipakai di situ adalah kata limati, ya saya sudah bilang tadi kata limati ini artinya adalah ruangan tamu gitu ya, adalah guest room gitu. Jadi maksudnya ruangan untuk tamu, tapi mereka tidak mendapatkan ruangan tamu itu, tempat khusus. Jadi mereka mencari di ruangan yang lain. Nah, saudara, kalau di dalam penggunaan kata limati itu bisa dilihat dalam Lukas 22 ya, ayat yang ke-11. Firman Tuhan katakan, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Nah, ini digunakan kata limati ini sama gitu. Jadi bukan Yesus tidak pergi ke tempat penginapan. Begitu, penterjemahan memang pada saat terjemahan itu diterjemahkan keliru, maka kita berpikir apa itu hal itu ditafsirkan seperti itu. Sebenarnya tidak ya. Markus 14 ayat 4, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan muridku? Ini kata yang dipakai sama, adalah kata limati. Nah, penggunaan kata penginapan yang tepat itu Lukas 10 ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan. Ya kan? Kalau saudara baca ini The Samaritan, ini orangnya membayar di situ. Baca kisah ini, Lukas 10. Ini di ayat 34 itu dipakai kata pandoceion gitu ya. Pandoceion itu namanya tempat penginapan, inn begitu, bukan hotel. Si inn itu semacam lodge gitu. Kalau Anda mau lihat itu di film-film yang populer, itu di film-film kungfu, itu inn itu seperti itu, bukan hotel. Jadi hanya semacam tempat yang ya hotel sekarang lah begitu, tapi bukan tempat yang mewah begitu. Tempat penginapan itu yang baru bisa diterjemahkan sebagai inn. Lukas 10 ayat 34. Coba bandingkan itu yang saya sudah sampaikan. Jadi di sini sekarang kita tahu. Nah, saudara, tadi juga di dalam Lukas 2 itu ketika ketika malaikat bicara kepada mana itu tadi? Kepada malaikat langsung kok
Ulang saya. Maksudnya malaikat bicara kepada gembala-gembala di padang pada waktu itu, maka mereka langsung tahu. Mereka langsung tanya, kan di mana? Di mana ada bayi yang lahir di living room, yang dibaringkan di dalam palungan? Langsung mereka tahu. Begitu, karena ini tanda yang paling khusus ini. Jadi Allah memberikan tanda yang khusus untuk menjumpai Mesias itu. Mesias itu mempunyai tanda yang khusus, nggak bisa Anda nggak bisa ada yang sama lah maksudnya. Itu Allah memberikan tanda-tanda yang khusus. Tapi yang pasti Mesias itu tidak lahir di kandang, ya, jangan salah saudara, ya. Kisah ini sudah pernah saya tulis, jadi sebenarnya ini pelajaran-pelajaran ini sudah pernah saya tulis sebenarnya sebelumnya. Nanti saya posting ulang begitu ya. Jauh sebelumnya, sudah lama sekali saya tulis sound doctrine ini. Jadi kemudian juga Maria dan Yusuf itu beserta Yesus itu ketika lahir itu bukan mereka orang yang terbuang. Saudara, coba Anda bayangkan Anda pulang ke kampung dalam keadaan hamil, begitu ya, terus siap-siap melahirkan, terus Anda itu lahirnya di kebun begitu, masa nggak mungkin kan? Begitu ya, Anda pasti dikelilingi oleh saudara-saudara yang mengasihi Anda, setidaknya teman-teman Anda, teman sekolah. Oh, si Anu pulang ini, ayo kita pergi menengok, ayo kita membantu, semua orang akan membantu. Apalagi ini keluarga raja. Begitu saudara ya. Apalagi keluarga raja. Begitu. Jadi bagaimana saudara? Sudah itu ya, sudah mulai mendapatkan pemahaman lebih komprehensif ya. Bahwa kalau nyanyi Malam Kudus itu sunyi senyap, kita pikir itu sunyi senyap begitu. Lalu digambarkan Maria dan Yusuf itu kayaknya sepi sekali begitu. Tidak ada teman yang apa namanya? Tidak ada keluarga, sanak saudara yang membantu mereka. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Baik. Apakah ada yang ingin bertanya dari Facebook Live? Saya ingin menyapa dulu satu-satu. Sekali lagi. Saya menyapa sekali lagi untuk Pak Andri Christian yang ada di Papua, di Nduga Yahukimo. Saya ingin menyapa Ibu Renata Tangkilisan di Amstelveen, Amsterdam. Semoga sehat-sehat ya Bu ya. Kita sudah doakan kemarin. Saya percaya sehat, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Ada Ibu Christine di Batam. Terima kasih Bu Christine. Bu Rina Siahaan di Batam, terima kasih. Kemudian ada Ibu Lina Dumais di Kasar, Minahasa Utara. Terima kasih. Kemudian dari Kupang hadir, terima kasih untuk Bapak atau Ibu ini. Ini belum dibuka ini di StreamYard, makanya tidak muncul namanya di tempat saya. Kemudian ada Pak Yermi Andris dari Bitung mungkin kalau nggak salah, Sulawesi Utara. Ada Bapak Noldi Makate di Bekasi. Kemudian ada Ibu Rustina M. Noveni di Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Ada Pak Prem di Bali, terima kasih Pak Prem. Ada Ibu Olvani Tering di Jakarta, ini kawan sekolah saya, terima kasih Ibu Olvani sudah hadir. Kemudian dari Minnesota, Minneapolis, Amerika Serikat, terima kasih banyak sudah hadir. Ya, ada komentar dari Pak Prem, terima kasih untuk pencerahannya ini. Wawasan baru, memang susah untuk merubah tradisi turun-temurun yang kurang pemahaman karena
sudah terdoktrin seperti itu dari nenek moyang, tapi kebenaran harus tetap disuarakan. Betul sekali Pak Hari Prem. Ini tadi saya sudah sampaikan, tradisi ini muncul karena tafsiran yang dikembangkan dari Protevangelium of James tahun 150. Ini yang menyebabkan kesalahan. Kita harusnya menafsirkan Alkitab. Alkitab menafsirkan Alkitab. Lalu ada Pastor Eric di Minnesota. Terima kasih. Kemudian ada Pak Charles Samangun dari Jakarta juga, Pak Charles Samangun. Terima kasih Pak Charles untuk kehadiran pada malam hari ini. Jadi saudara, mudah-mudahan konsep ini sekarang kita sudah tahu ya, bagaimana membedakan antara tempat penginapan dan juga membedakan antara ruangan tamu. Begitu ya, guest room. Nah, saya kembali lagi saya mau tunjukkan gambarnya. Ini ada gambar yang kecil-kecil itu. Nah, ini bagus juga ini gambar ini. Coba saya buka ini. Nah, ini dia nih sebenarnya kan, lihat nih di bawah ada stable. Stable itu memang ada kandang di situ, tapi bukan kandang yang khusus, terpisah, jauh dan sebagainya. Jadi pada saat Yesus lahir di sini, ini biasanya tadi karena tidak ada lagi ruangan atau tempat apa yang available di ruangan tamu di rumah karena sudah banyak orang di situ, maka Yusuf dan Maria memilih tinggal di living room. Ini living room itu jadi sudah ada di situ, jadi tempat ruangan tamu, tempat makan di situ, ada ruangan ada kandang di situ, begitu. Dan tempat ini memang seadanya, memang tempat ini kalau kita lihat gitu ya. Jadi kita perlu paham dari situ begitu, supaya kita mengerti jelas konsep yang Alkitab katakan, kata luma itu dan apa tadi? Ini pandoceion ya. Pandoceion itu memang tempat penginapan yang dibayar begitu. Dan saya sudah buktikan juga tadi bahwa Yesus sendiri pernah mempersiapkan Paskah itu di tempat yang disebutnya Kataluma itu. Kataluma itu adalah tempat ruangan tamu yang disediakan di dalam satu keluarga. Setiap keluarga mempunyai ruangan-ruangan seperti itu. Nah, orang-orang juga di zaman itu begitu, mereka bahkan menunjukkan hospitality kepada stranger. Orang-orang asing aja tuh bahkan ekstrimnya. Kalau saudara baca dalam Kejadian 19 ayat 1 sampai 4, ekstrimnya menunjukkan hospitality kepada stranger itu bahkan sampai memberikan anak wanitanya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 19 ayat 4. Begitu. Nah, saya sebenarnya mau tunjukkan bahwa hospitality itu, bahwa penerimaan orang terhadap orang lain yang datang itu di zaman itu besar sekali. Bukan waktu orang datang tutup pintu dan sebagainya. Tidak. Begitu. Jadi kebiasaan itu menawarkan tempat kepada para orang yang melakukan traveler itu ya, melakukan perjalanan-perjalanan yang jauh, memang sudah menjadi kebiasaan pada zaman itu. Begitu. Nah, kemudian tadi yang perlu dipahami adalah rumah-rumah zaman dulu itu ada stable-nya. Jadi di waktu malam, orang akan membawa mereka punya ternak itu di rumah.
Kenapa? Supaya nggak dicuri orang. Begitu maksudnya kan? Bisa jelas kan begitu? Jadi apa, ternaknya dibawa ke dalam supaya nggak dicuri orang. Kemudian apa lagi? Supaya ternaknya itu ya aman, begitu, nggak bahaya, diserang dan sebagainya. Begitu ya. Jadi di atas itu adalah tempat tinggal, di bawah itu tadi sudah saya tunjukkan. Di sini, di atas itu tempat tinggalnya pemilik rumah, di bawah itu adalah area di mana mereka menyimpan ternaknya. Jadi di dalam satu rumah, bukan di tempat yang khusus. Nah, di bagian inilah Yusuf dan Maria tinggal karena living room yang ada di rumah-rumah saat itu sudah penuh. Begitu ya. Jadi mereka ada di dalam satu lokal rumah itu, dan saya percaya rumah relatif mereka begitu. Begitu. Jadi mereka tinggal di mana? Di living room, di ruang tamu. Ini ruang tamu, tempat para traveler itu datang. Biasanya traveler itu tidur, sudah ada selimutnya, mereka tidur di situ aja. Begitu. Jadi waktu Yesus lahir, ya ditaruh di manger itu, tentu mangernya manger yang bersih. Apa palungan itu ya. Sampai demikian jauh saya bisa jelaskan kepada setiap teman-teman yang selalu setia dengan Sound Doctrine. Terima kasih banyak. Saya akan terus update mengenai cerita-cerita Natal karena ini menyambut Natal. Nanti pada kesempatan berikutnya saya akan memberitahu saudara apakah Yesus lahir pada tanggal 25 Desember atau bukan. Nah, kita akan diskusikan itu. Malam hari ini saya hanya ingin memberikan konsep mengenai Yesus yang lahir sebenarnya di living room, begitu ya, bukan di tempat penginapan, bukan di kandang domba. Dan Yesus lahir, juru selamat lahir itu bukan lahir dalam kesendirian, tapi mereka dikelilingi oleh relatifnya, begitu, dikelilingi oleh saudara-saudaranya, begitu ya. Pada saat dia melahirkan, itu berita tentang kelahiran Yesus terdengar begitu oleh semua orang, dan orang-orang itu menyambut Yesus. Itu jadi Christmas itu memang bukan satu kesunyian, dan kita juga kan begitu kan. Christmas kan bukan sebuah kesunyian, tapi Natal itu satu kumpulan kan, di mana kita bisa menikmati bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang kita kasihi. Begitu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Rian Munte, ada di Medan ini kalau nggak salah, Pak Rian Munte ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk kesetiaan Anda. Sekali lagi saya akan mengupdate berita-berita tentang Natal yang sebenarnya sudah lama saya tuliskan, dan kita akan update terus untuk membantu pemahaman kita. Jadi Sound Doctrine akan tetap memberitakan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan dan mengatakan tidak kepada apa yang bukan dari firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Ada tambahan dari Pak Rain di Surabaya, kemudian ada juga Pastor Konstan Monday di Lipo Cikarang kalau saya nggak salah ya. Terima kasih Pastor Konstan Monday sudah bergabung bersama kami di sini. Dan saudara tetap
bersemangat. Kelas-kelas kami masih dibuka sampai dengan pertengahan bulan Desember. Masih ada kelas persepuluhan hari Minggu pagi-pagi, yaitu jam 9 pagi waktu Indonesia, dan juga kelas Sound Doctrine di sore hari. Ya, jadi nanti update terus dengan kegiatan-kegiatan kami, kegiatan Bible Independence Church tetap ada sampai dengan minggu kedua Desember, begitu. Siaran-siaran kami tetap ada untuk menemani Anda juga sampai kita menyelesaikan tahun ini, tahun yang sulit. Tapi kita percaya ya, Tuhan tetap menolong kita. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saya mau ucapkan, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus pasti datang, Tuhan Yesus akan datang. Blessings.